Hello Travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikutin terus ya. Travelers, Ubud bisa dikatakan sebagai daerah yang wajib kalian kunjungi jika berada di Bali. Dan destinasi wisatanya juga melimpah. Ditambah lagi dengan pemandangan alamnya yang begitu memukau. Ada deretan persawahan yang hijau-hijau, kemudian suasana alam yang natural, atau air terjun yang cakep. Ditambah lagi udaranya yang sejuk. Pokoknya berada di Ubud pasti akan puas deh menikmati wisata alam yang begitu cakep. Karena suasana alami yang sangat khas, jadi banyak wisatawan, baik wisatawan mancanegara atau wisatawan lokal yang datang ke Ubud untuk menikmati keindahan Ubud. Nah, sambil menikmati keindahan alamnya, tentu nggak lengkap dong kalau tidak menikmati juga kafe-kafe cakep yang berada di sana. Nah, Travelers, kali ini saya akan menampilkan beberapa resto dan kafe di Ubud yang layak dikunjungi Travelers karena keindahan alamnya atau karena memang menampilkan makanan yang cukup legend. Urutan penyajiannya bukan berdasarkan tingkat keenakan atau tingkat prioritasnya ya. Ini ditampilkan secara acak. Ayo kita mulai ya Travelers. Yang pertama ada Wiyah Art and Creative Space Ubud, Bali. Boleh dibilang kafe ini lagi viral dan sering banget muncul di medsos. Emang sih desainnya menarik, mengingatkan kita ke sarang lebah. Apalagi lokasinya di tikungan jalan, jadi memang eye-catching banget. Dari jalan, traveler sudah bisa melihat bangunan yang terbuka. Ada beberapa bangunan yang terpisah-pisah bertingkat, namun tetap nyatu. Dan memang beda dengan warung-warung kopi atau kedai atau kafe yang memang berseliweran dan banyak banget di Ubud, Bali. Temanya sih tema konsep plastik ya, dipadukan dengan ornamen tradisional Bali. Dan yang paling menarik sebenarnya adalah suasana naturalnya. Banyak pohonan hijau, dan kalau kita memandang ke belakang, duduk di selasar, kita akan melihat pohon-pohon dan hutan yang masih asri. Apalagi udara Ubud yang emang sejuk ya, menciptakan atmosfer pedesaan yang tenang, kalem, sejuk saat berkunjung ke kafe ini. Buat travelers yang senang foto-foto, banyak banget spot foto yang menarik dan instagramable di kafe ini. Asiknya lagi, bukanya mulai pagi jam 6:30 sampai jam 8 malam. Jadi travelers yang ingin brunch juga bisa mampir ke tempat ini. Emang sih nama Wiyah itu agak aneh ya diterima orang awam. Tapi arti sebenarnya dari Wiyah ini menurut bahasa Bali adalah garam. Tapi Wiyah bisa juga artinya akronim dari While You Are Here, sesuai dengan tema yang diusung oleh kafe ini. Boleh bilang sih semua menu yang ada di sini rata-rata anti gagal karena enak dan cocok dengan udara dan suasana yang ditawarkan. Asli duduk di balkon restoran ini bisa menjadi tempat nongkrong yang instagenik. Pas saya datang ke sini, restoran ini memang lagi viral-viralnya, makanya selalu penuh. Menunya juga macam-macam, ada kopi, non-kopi, seafood, dimsum, dan kudapan lainnya. Aku sih pada saat kesini mesennya bebek betutu. Ini memang bebeknya enak ya, dagingnya lembut, terus serundengnya juga memberikan sensasi rasa yang penuh rempah. Pokoknya kalau ke Ubud, kamu harus cobain deh ke sini. Yang kedua adalah Taman Dedari, lokasinya di Kedewatan Ubud. Kalau traveler senang traveling dan senang cobain makanan, siapa sih yang kenal dengan Taman Dedari ini? Ini adalah salah satu tempat wisata di Bali berupa kafe, resto, dan resort yang menjadi tempat lokasi syuting Wonderland Indonesia. Karena dilengkapi dengan resort, maka taman ini memang luas banget, sekitar 1,5 hektar. Boleh dibilang resto ini sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu ya, tapi tetap menjadi tujuan yang menarik bagi para turis-turis mancanegara dan lokal untuk berkunjung ke sini. Terutama karena ada patung bidadari ikonik yang sangat tinggi dan menjadi salah satu objek unggulan dari kafe dan resort ini. Gak heran sih, banyak banget puluhan patung di Taman Dedari, tapi yang menjadi ikon memang patung bidadari yang langsung terlihat ketika kita masuk ke resto ini. Tingginya hampir 10 meter. Sesuai dengan namanya sih, Dedari artinya bidadari. Nah, katanya lokasi dan interior eksterior resto ini terinspirasi dari legenda Resi Markandeya yang katanya turunan bidadari di Sungai Ayung, gak jauh dari Taman Dedari. Dan kalau travelers berada di Taman Dedari ini, travelers akan merasakan suasana seperti berada di negeri dongeng ya travelers. Travelers berjalan lebih ke dalam lagi, ada kolam-kolam ikan yang mengeluarkan semacam embun atau asap ya. Jadi kesannya magic banget. Ditambah lagi dengan patung-patungnya yang diukir dengan sangat detail, dan kita bisa merasakan suasana yang berbeda ya ketika kita masuk ke dalam lokasi resto ini, terutama karena tamannya yang cakep banget travelers. Biasanya sih pengunjung mengambil spot foto dan video dengan berjalan menuju ke patung bidadari yang ada di pinggiran resort. Masuk ke lokasi ini gratis ya traveler, nggak ada tiket masuk. Tapi travelers cukup mesen makan minum di resto ini.
Menunya kebanyakan menu Indonesia ya, dan banyak juga menu lokal. Ada bebek crispy dedari, ayam betutu panggang, gurame goreng kriuk, dan lainnya. Dan asiknya lagi, harga makanannya nggak terlalu mahal juga. Jadi jangan lewatkan ya berkunjung ke Taman Dedari yang menjadi salah satu ikon wisata di Ubud saat ini. Itu lagi tempat yang bernuansa alam dan patut dikunjungi pada saat liburan di Bali adalah Pison. Lokasinya tepat di pinggir Jalan Raya Ubud. Dari depan sih tidak terlihat sesuatu yang istimewa, tapi begitu berjalan ke belakang, kita akan menikmati pemandangan hamparan sawah yang menarik. Konsep sisi kafe, resto, dan toko roti. Bagian outdoornya terlihat menarik karena paduan nuansa kayu, ada atap jerami juga berbagai tanaman hijau di samping hamparan sawah yang terlihat menarik dan jadi latar belakang foto yang estetik. Jaraknya cuma sekitar 300 meteran lah dari Monkey Forest Ubud. Jadi ketika traveler selesai melihat wisata Monkey Forest di Ubud, langsung dia bisa nongkrong di sini dan menemukan kenikmatan kopi yang disajikan di kafe ini. Meskipun siang-siang rasanya sih duduk di sini adem. Udaranya sejuk, kemudian ada semilir angin ditambah pemandangan sawah-sawah yang cakep. Kontras banget dengan kesibukan jalan di depan di Jalan Raya Ubud yang memang sangat padat. Kemudian indoornya cukup gede juga dengan nuansa kayu yang kental. Dilengkapi dengan AC sehingga suasana juga cukup sejuk di dalam. Kalau sudah siang, ramai banget dengan turis-turis asing yang juga nongkrong di tempat ini. Gak usah khawatir ya kalau bawa mobil, meskipun lokasinya tidak menyediakan parkir, tapi mereka menyediakan fasilitas valet service untuk tamu-tamu yang bawa mobil. Ini pastrinya enak-enak banget ya travelers. Tapi karena baru jam 11 siang dan saya baru selesai breakfast, jadi akhirnya cuma pesan kopi dan camilan french fries. Pesannya avocado coffee. Manisnya pas, rasa kopinya juga masih dominan. Kalau traveler cari tempat makan dengan arsitektur yang menarik, banyak patung-patung dan kemudian pengalaman gastronomi yang menyenangkan, nah travelers bisa memilih restoran Kokokan. Resto ini sebenarnya bagian dari Kappa Sands Resort Ubud. Saat masuk sih sudah disuguhkan dengan suasana alam natural pedesaan, dan berjalan menuju ke restonya kita akan melewati susunan batuan dengan gang yang agak sempit. Ketika melewati susunan batuan alam ini kasarnya terasa sempit ya, tapi ketika kita sampai di area restonya dan bahkan masuk lebih dalam ke area belakang, kita akan menemukan suasana alam resto dan resort yang luas. Nah, di lokasi ini sebenarnya ada beberapa resto. Ini salah satu resto yang kita akan masuk dan temukan ketika pertama kali tiba di tempat ini. Di sini kita bisa duduk sambil menikmati kopi atau teh atau menikmati minuman-minuman beralkohol. Nah, di sini kita bisa melihat suasana resto yang saya tuju sebenarnya, itu Kokopan Resto. Terlihat ya pemandangan yang menarik dari area atas, tapi sebelum saya mampir menikmati makanan yang saya akan nikmati di Resto Kokokan, saya akan berjalan untuk menikmati atau melihat suasana resort yang ada di bagian belakang. Karena area cukup luas, nggak usah khawatir ya travelers tersesat atau kehilangan arah, karena banyak petunjuk arah yang tersedia di berbagai tempat untuk kita bisa menuju tempat atau spot yang kita tuju. Saya agak penasaran dengan pool river yang terdapat di resto ini, jadi saya berjalan ke arah belakang. Jalan memang agak naik turun ya, tapi tidak akan melelahkan karena kita bisa menikmati suasana alam yang begitu menyegarkan di sini. Nah, di sini kita juga banyak menemukan villa-villa yang terbuat dari kayu, benar-benar suasana alam yang ditonjolkan ya travelers. Nah, ini pool rivernya ya travelers. Menarik sih karena memang airnya bersih, biru, dan kemudian duduk-duduk di tepi pool ini kita akan merasakan atau mendengarkan gemericik air yang rasanya damai banget, ditambah dengan suasana Ubud yang memang begitu hening ya. Kembali ke tujuan awal, saya akhirnya menuju ke Kokokan Resto. Tapi kalau saya lihat sih nama di depannya itu nama Kelapa Resto. Boleh dibilang ya travelers, di resort atau di resto ini banyak banget poolnya. Nah, salah satu pool lagi yang cukup menarik adalah pool yang terletak di depan Resto Kokokan ini. Kalau udah melihat suasana begini rasanya sih udah pengen foto-foto mulu ya travelers. Gak usah malu-malu karena banyak spot foto menarik yang bisa diposting di sosmed travelers. Kalau travelers duduk di dalam resto, kita akan merasakan semilir angin yang sejuk. Dan resto ini tanpa AC karena memang open air dan langit-langitnya juga tinggi, jadi sirkulasi udaranya juga bagus. Dan ketika duduk di dalam resto, kita masih menikmati view cakep dari kolam renang yang terdapat di depan resto. Ini makanan yang saya coba ya kemarin. Rasanya sih lumayan enak. Nah, kalau travelers juga ingin mengadakan meeting atau semacam pertemuan kecil ya di sini, travelers juga bisa meminjam ruangan meeting.
Yang lebih menarik lagi, traveler, suasana alamnya juga sangat kental dengan view sawah-sawah yang cukup luas di belakang area resto dan kemudian di belakang ruang meeting ini. Ini sawahnya sudah menguning ya travelers, tinggal siap dipanen. Dan suka banget dengan suasananya di mana terdapat bebek-bebek yang berlari di sepanjang pematang sawah. Karena masih kangen dengan suasana sawah-sawah yang begitu menarik, akhirnya saya kembali duduk di sini sambil menikmati camilan-camilan ringan. Ini ada pasta, ada french fries yang bisa kita nikmati di sini. Kalau travelers ingin merasakan sensasi ayunan di tengah sawah seperti yang sering lihat di sosmed, nah travelers harus mampir ke tempat ini. Namanya Alas Harum. Boleh dibilang Alas Harum ini merupakan paket lengkap karena menggabungkan resto dengan beberapa permainan atau entertainment yang sangat seru. Apalagi ditambah dengan pengalaman melihat sawah bertingkat yang sangat khas di Bali. Saya sudah beberapa kali ke tempat ini karena memang meskipun Alas Harum ini sudah beroperasi beberapa tahun yang lalu, tapi tetap menarik karena menggambarkan dan menawarkan kombinasi keindahan alam dan beragam wahana permainan yang menarik, dan di tengah-tengah hamparan sawah terasering. Jadi luar biasa sih cakepnya. Dijamin juga kalau bawa keluarga, terutama anak-anak yang senang petualangan, pasti nggak akan bosan ke tempat ini. Karena banyak banget permainan wahana-wahana seru, ada giant belly swing, ada flying fox, ada glass roll yang sangat menantang adrenalin. Buat travelers yang nggak terlalu tertarik dengan permainan ekstrim, nggak usah khawatir travelers. Salah satu yang paling menarik di sini menurut saya adalah panorama sawah terasering yang luar biasa. Dan kita bisa melihat di sekelilingnya ada bukit, ada pohon kelapa, dan tentu saja sering menjadi objek foto, spot foto yang menarik buat travelers yang suka posting di sosial media. Nah, di sini banyak spot foto yang instagramable. Juga di resto ini menawarkan pengalaman untuk menikmati kopi luwak langsung dari tempatnya. Mulai dari proses pembuatannya kita bisa melihat di Coffee Factory. Dan buat ibu-ibu atau para wanita yang ingin melayang-layang dengan pakaian yang melambai-lambai seperti bidadari, nggak usah khawatir travelers. Di sini disediakan juga peminjauan baju sesuai dengan warna yang kita pilih. Jadi tentu saja video yang ditampilkan sangat-sangat estetik. Ada juga Flying Fox travelers, ini panjang lintasnya 300 meter ya, dan travelers akan meluncur dari ketinggian dengan kita bisa lihat ke bawah ada lembah hijau yang subur. Cocok sih untuk segala usia asalkan ada persyaratan berat badan juga. Nah, ini Gorilla Face Cave ya travelers, salah satu spot foto yang juga menarik untuk tidak boleh dilewatkan. Untuk mendapatkan semua pengalaman ini ada tiket masuk ya travelers. Waktu saya kesana sih harga tiketnya sekitar 25.000 per orang. Tapi kalau kita mau main ke dalam, menikmati permainan-permainan yang saya ceritakan tadi, travelers harus juga bayar ya, ada tiket terusan juga atau tiket per permainan. Tapi duduk-duduk aja di sini ngobrol sambil menikmati cemilan atau makanan di restonya juga sudah menarik travelers. Kalau kita ngeliat ke bawah, ada juga kolam renang bertingkat di mana banyak wisatawan mancanegara yang menghabiskan waktu berenang dan ngobrol di sini sambil diiringi alunan musik dari DJ. Ini tentu menawarkan pengalaman yang menyenangkan travelers ya, terutama untuk Anda-Anda yang suka gaul. Nah, kalau yang ini namanya Telaga Singha Bali. Nah, ketika kita datang ke sini, kita akan disambut dengan resto yang cukup gede. Jadi bagian depannya adalah resto dan kolam renang dengan fasilitas entertainnya itu berada di bagian belakang. Restonya cukup gede tanpa dinding, jadi udaranya terbuka, dan ketika duduk di sini kita juga nggak merasakan cuaca yang hangat ya, karena ventilasi udaranya juga tersirkulasi dengan baik. Dan didesain dengan suasana alam dengan bambu-bambu dan kemudian atap jerami atau rumbia. Meskipun travelers datang ke sini hanya untuk makan, tapi travelers juga bisa menikmati view ya di sekitar sini. Tapi tidak untuk berenang, karena sekali lagi kalau untuk berenang travelers harus memberikan atau mengeluarkan biaya tambahan lagi. Boleh dikatakan sebenarnya travelers Telaga Singha Bali ini sangat terkenal dengan pool yang sangat mewah dan modern. Poolnya memang cakep ya travelers, dengan pool yang bertingkat dan memberikan suasana tropis yang benar-benar sangat disukai oleh para turis yang hadir di sini. Jadi ketika kita datang untuk makan atau menikmati makanan di resto ini, kita juga bisa menikmati suasana yang menyenangkan dengan view cakep pool yang luar biasa dan juga pemandangan alam dan bukit-bukit dan pohon-pohon hijau di sekitarnya. Dan kemudian kita juga bisa melihat di sini ada kolam renang yang berbentuk seperti gua. Nah, dekorasinya dengan tiang-tiang yang cukup tinggi, jadi suasananya unik dan estetis banget. Cakepnya lagi ya travelers, lokasinya dekat pinggir sungai, jadi juga sekaligus menampilkan panorama pinggir sungai yang cakep. Apalagi kalau travelers ngelihat airnya itu mengalir yang ngucur dari kolam renang satu ke kolam renang di bawahnya. Dan dari pinggir kolam renang ada juga lembah hijau yang tenang dan sekali lagi memberikan kesan teduh banget. Rasanya sih kalau datang ke sini perut kenyang, mata juga jadi seger. Oke travelers, nah itu adalah 6 cafe resto dengan view cakep yang berada di kawasan Ubud.
Terus terang ya travelers, ketika saya berada di 6 cafe dan resto tadi, rasanya memang pemandangannya sangat cakep dan suasananya sangat berbeda. Meskipun di Ubud banyak kafe dan resto bermunculan, tapi 6 kafe ini saya rekomendasikan untuk menjadi salah satu destinasi yang harus travelers kunjungi ketika berada di Bali. Nah travelers, terima kasih sudah mengikuti saya, terima kasih sudah mengikuti channel ini. Tapi bagi yang belum, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman-teman atau saudara yang membutuhkan informasi seputar Ubud. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat.